Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillahi ma sya'allah. La yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah. La yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah. La hawla wa la quwwata illa billahi aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Anas bin Malik radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man hadara majlisal ilmi fi Ramadan kataballahu ta'ala fi kulli qadamin ibadatu sanatin wa yakunu ma'i fi tahtil arsh. Amma ba' sesepuh bina sepuh yang sepah kula sedaya Abah Soleh ya Munibun Syarif Pak Aziz Wakino dan lindunipun niku tiang-tiang sepah kula Bapak-bapak takmir Masjid Al-Majirin, bapak-bapak, ibu-ibu dan seluruh jamaah, insya Allah panjenengan sedaya calon-calon penghuni swarga. Ngapunten, kalau lenggah wonten nginggil nggih. Saya duduk di atas mboten napa-napa nggih. Ya saya nak podium. Alhamdulillah. Saya ini produk kader Al-Majirin. Menurut ukuran kula niki kader yang sukses. Lanten sampai sak menika tidak berubah menjadi guru ngaji. Nggih Bu nggih. Guru ngaji ibu-ibu Jalan Mulia nggih. Ibu Jalan Kerinci nggih, lan ibu lagi. Baik. Rumiyin istilahnya BTN lan blok. Alhamdulillah kita ini hari keberapa Pak ya? Hari ke-16 ya? Allah, wis separuh ya. Tak terasa ya. Mboten kraos separuh Ramadan kita lalui dan kita memasuki separuh kedua. Babak kedua ya. Kita masih diberi oleh Allah anugerah berupa kesehatan dan kemampuan untuk bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, khususnya ibadah wajib yaitu puasa Ramadan. Salawat dan salam mugi-mugi mawon senantiasa tersurahkan garwan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjenengan mau berangkat dari rumah niki niat jamaah subuh napa niat jamaah subuh kali ngaji? Niat sholat jamaah subuh kali ngaji nggih. Alhamdulillah. Nek jenengan niat sholat subuh ke masjid
itu setiap langkah itu adalah 10 kebaikan. Itu di luar Ramadan. Kalau di dalam Ramadan setiap langkah 70 kebaikan. Bersyukurlah sing griyane Bromo. Nggih, Jalan Anjasmara. Bersyukur marang sama Medel Tasari. Iki dihitung langkah piro? Loh, Ustaz Ridho mau rene mau melaku ta kok dihitung langkah. Boten, ngoten. Kulo naik kendaraan. Lah ngitung ya napa? Nggih perputaran roda. Niku makanya kita tuh bersyukur ya bisa sholat jamaah subuh. Orang sholat subuh berjamaah itu sama dengan sholat separuh malam. Kalau isya tadi malam kita berjamaah, subuh berjamaah sama dengan kita sholat semalam suntuk. Itu di luar Ramadan. Kalau di dalam Ramadan berarti 70 malam penuh kita ini sholat. Subhanallah. Luar biasa nih Ramadan ya. Maka kita harus bersyukur ya. Itu. Kalau kita tadi dari rumah itu niat thalabul ilmi, datang ke masjid juga dalam rangka untuk menambah ilmu, maka sebagaimana sabda Nabi, man hadhara majlisal ilmi fi Ramadan, barang siapa yang hadir di majlis ilmu di bulan Ramadan, kataballahu ta'ala, maka Allah menulis lahu baginya fi kulli qadamin, di tiap-tiap langkahnya itu adalah ibadatu sanatin, ibadah setahun. Subhanallah. Setiap langkah fi kulli qadamin ibadatu sanatin. Setiap langkahnya itu adalah sama dengan ibadah 1 tahun. Lah jenengan tadi itu berapa langkah? Monggo mangke nanti kali pulang jenengan hitung nggih. Itu. Lah ngriya kula irengane masjid ae Pak Ridho. Nggih carane, Pak. Carane, Pak, nggih. Yang sepuh kula Pak Jono nggih. Pak Jono diputer, Pak. Dugi kira jangan langsung ke masjid, puter sih ngoten. Liwat tangkuban perahu baru belok kan. Kula nek umroh nggih ngoten, Mbah. Ngoten. Jamaah rata-rata nyuwun hotel sing dekat. Padahal nggih, menurut ganjaran nggih ya, itu hotel yang lebih jauh itu pahalanya lebih banyak itu. Tapi keranten kula niki pembimbing nggih nuruti jamaah wong sing bayari jamaah. Ya ndelek sing parek kan gitu. Tapi mboten kurang akal kula. Nggih, ngoten. Enggak langsung masuk masjid. Kula muter-muter dis. Liwat burine niku Hilton terus medal dugi Dar At-Tauhid. Tapi nek pas berangkat ki ambaan. Tapi nek kali jamaah nggih mboten. Biar itu langkahnya makin banyak. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kula hormati, pertama kita harus bersyukur kepada Allah. Keranten kita ini ditakdirkan oleh Allah menjadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersyukur Bapak Ibu. Jangan pernah bersyukur Pak. Itu ya Allah, aku kok didadekno umat Kanjeng Nabi yo. Pernah gitu Pak. Nek gereng monggo pagi ini kita bersyukur. Karena kita umatnya Rasulullah itu adalah satu, besok di akhirat mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nomor kali, nomor dua adalah ketika roh itu meninggalkan tubuh kita, umatnya Kanjeng Nabi itu
Malaikat Israel njabuti pelan, Pak. Karena apa? Karena sesuai dengan permintaan Kanjeng Nabi. Ketika Kanjeng Nabi itu dicabut rohnya, Israel si. Wonten apa Kanjeng Nabi? Mene umat kuwi dicabut nyawae ya lara kaya ngene ta. Sakit seperti ini dah. Loh yang nggih to Kanjeng Nabi. Wong jenengan ini adalah ya kekasih Allah. Jenengan niku spesial niki njabut ini. Wis tiada makhluk, tiada manusia yang aku cabut yang sehalus jenengan Kanjeng Nabi. Lo jaluk tolong ya. Nah, minta tolong itu. Besok umatku diperhalus lagi, lebih halus daripada saya. Lupa Bu, ya Allah. Oh, makanya Pak, Ibu, carane malaikat Israel itu memperhalus. Kalau yang meninggal ini ahli surga ya, itu ditampakkan dulu surga Bapak Ibu. Indahnya, mewahnya, luar biasanya surga. Oh, wahyu binadari ini loh Bang. Mbok. Oh, akhirnya kita ini konsentrasinya di surga yang luar biasa indahnya Bu. Wah, bidadaranya ganteng loh Mi. Oh, sehingga tidak menghiraukan ketika Israel mencabut nyawa kita itu. Karena yang kita lihat, yang kita rasakan adalah indahnya, megahnya, luar biasanya surga. Lep. Makanya tiang ahli swarga jenengan tingali. Nggih, apa-apa tahu umi-umi sing biasa mandiin jenazah, senyum. Ono wong mati kok mesem, tandane kok wau. Diperlihatkan oleh Allah surga. Mugi-mugi mawon nggih benjing meninggal kita dalam keadaan senyum. Allahumma amin. Ngapunten jatah kula niku pirang menit, Pak? Pinten menit, Pak? Yang nomor 2, kita ini harus bersyukur. Ya. Bersyukur menjadi umatnya Kanjeng Nabi itu karena kita dianugerahi Ramadan, Ibu. Ramadan itu hanya diberikan kepada umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau puasanya ya umat-umat yang dahulu diwajibkan berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Tetapi yang namanya Ramadan khusus umatnya Kanjeng Nabi. Makanya itu wonten dalil Kanjeng Nabi, inna rajaba syahrumah wa sya'bana syahri wa ramadhana syahru ummati. Bulan Rajab itu bulannya Allah, bulan Sya'ban itu adalah bulanku Kanjeng Nabi, dan bulan Ramadan itu adalah bulan umatku kita, Pak. Luar biasa loh Pak, kita jadi umatnya Kanjeng Nabi. Ramadan ini diberikan kepada kita. Kenapa Ramadan diberikan umatnya Kanjeng Nabi? Itu menurut analisa, yang pertama itu adalah umatnya Kanjeng Nabi itu keceng-keceng, kayak sing lenggah wonten ngajeng nih. Dari ibu kayak biyen Pak Ridho ku ngono ya, awake sak ngono iku gak mundak-mundak. Nggih Bu ya. Ngoten. Sehingga secara fisik lemah Bapak. Nomor 2 umurnya pendek-pendek. Itu. Kemarin lusa nih tetangga kula nih perjalanan ke Semenep sampai Pamekasan, awake kok gemeter. Ya alhamdulillah Pak krono santri ya. Dalam artian nggih wis kula ningali ya Mbak lah, tiyang niku sae sregep ibadah ngoten. Itu. Yang dipikirkan dia itu adalah masjid. Karena dia berangkat sendiri, nyetir sendiri. Habis sholat subuh, pamitan istri dan anaknya itu mau ke Semenep. Itu. Sampai di Pamekasan, sebelum masuk kota Pamekasan, badannya gemetar. Yang dia ingat adalah masjid. Maka dia harus mencari masjid. Setelah ada masjid, dia minggir, itu
kemudian masuk masjid, telepon temannya itu yang di sekitar Pamekasan. Kemudian dia juga mencari takmirnya, mana takmirnya? Pak, tolong Pak, badan saya ini gemetar, enggak tahu. Oh ya, itu. Kemudian tidak sadarkan diri setelah itu. Sama takmirnya kemudian itu dibawa ke puskesmas terdekat. Tapi sebelum nyampe puskesmas sudah meninggal. Insya Allah husnul khotimah. Umurnya 40-an. Sebelum Ramadan, murid kula remaja masjid, umur 31 meninggal. Dapat 1 hari tetangganya umur 35 meninggal. Ternyata Allah sekarang ini dan malaikat Israel senang sing nom-nom. Berarti berbahagialah sing tua-tua dewet-dewet. Bapak saudara ingkang kula hormati, Ramadan luar biasa diberikan kepada kita, nilainya yang tak terhingga loh. Nggih. Ustaz-ustaz sebelumnya ini sudah menerangkan gimana dahsyatnya fadilah karomah di bulan Ramadan. Itu. Jenengan sudah semerap semua. Itu betapa istimewanya. Itu khusus untuk Kanjeng Nabi. Oleh karena itu sebagai ungkapan kita cinta kepada Rasulullah, jangan kalau ajak salawatan sekedap itu sebentar aja itu agar kita ta'aluk, tawassul, nyambung dumateng Kanjeng. Nah, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam 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 sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Nomor kali kita ini bersyukur kepada Allah karena kita satu dijadikan umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Nomor 2 kita diberi kesempatan oleh Allah hidup di bulan Ramadan. Kesempatan Pak. Umatnya Kanjeng Nabi diberi Ramadan tapi tidak diberi kesempatan hidup di bulan Ramadan. Nangis Pak. Aslinya orang meninggal sebelum Ramadan dan ketika Ramadan menangis aslinya. Nangis. Itu. Ni'matani maghbunun katsirun minan nas. Ada 2 nikmat yang kebanyakan manusia itu adalah melupakannya. Yang pertama as-sihhatu wal fara'u, sehat dan umur. Berarti kita masih diberi hidup. Yang nomor 4 adalah kita ini dianugerahi oleh Allah adalah diberi kemampuan. Kemampuan nonton kali, kemampuan bersifat finansial dan kemampuan untuk iman. Bagi sawang yang WP lagi wong perumahan rata-rata adalah ekonominya cukup sehingga mboten sampai mboten munyer seperti saudara-saudara kita yang harus jualan di jalan, harus jualan di pasar dan seterusnya. Nih, sampean banyak konsentrasi, banyak di rumah, banyak zikir, banyak Quran, banyak iktikaf, banyak tadarus. Subhanallah, luar biasa. Jenengan kejualan subuh, kemudian ada kuliah subuh seperti yang ungkapan di depan tadi, pahalanya luar biasa. Dengan saudara-saudara kita ngapunten bakul sayur dan terusnya harus ke pasar, habis itu buka dagangan. Ya Allah, mboten sempat jamaah subuh. Itu. Bahkan nggih nyuwun sewu sampai enggak mampu untuk melaksanakan ibadah puasa. Bapak Ibu yang ingkang kula hormati, itu
fenomena Ramadan yang kula lihat itu adalah itu sebelum dan ketika Ramadan itu untuk urusan hiruk pikuk duniawi itu ada mengalami kekurangan. Hiruk pikuk masalah duniawi ya, itu banyak orang-orang kemudian banyak itu pendekatan kepada Allah. Karena memang sebenarnya seperti itu Bapak Ibu ingkang kula hormati adalah Ramadan ini ibarat kita ini hidup kan 1 tahun itu kan 12 bulan. Sedangkan Ramadan itu adalah 1 bulan. 11 bulan loh. 11 bulan loh konsentrasi kita ini. Nyun sewu ya. Ngeten bagi yang swasta tuh. Yang pensiun-pensiun oleh dana pensiun nggih mboten sampai pinten nggih. Ngoten. Allah ya Rabb itu. Kehidupan duniawi tidak pernah berhenti. Tapi kesempatan di bulan Ramadan inilah. Itu. Maka ketika kemarin saya ke Sukodono, itu saya lihat tokonya teman saya itu, ya, tempat usahanya ditutup. Loh Gus, kalau telepon, kok tutup toko sampean? Oh nggih, bah, khusus Ramadan memang. Pokoknya setiap Ramadan saya berikan untuk kehidupan dunia. Oh iya saya wong santri. Sementara aji mumpung Ramadan ini. Yang nomor 2 adalah kehidupan sosial terlihat. Gimana? Masya Allah itu banyak orang menyantuni, termasuk menyantuni anak yatim. Ya, apa anak yatim kula niki diundang Al-Muhajirin ya pas santunan. Tapi belek di sana itu Al-Amanah itu. Banyak Pak, berlomba-lomba untuk memberikan buka puasa, itu dan seterusnya lah, itu fenomena. Bahkan dengan fenomena sosial yang seperti ini banyak juga yang di desa-desa di pedalaman sama lari ke kota untuk mencari sedekah. Wonten Gresik niku wonten Pak. Bahkan nonton koordinatornya itu dari desa itu dinaikkan bus turun di Gresik sana, di Gresik itu sudah dikondisikan itu berapa orang di daerah ini, berapa orang di jalan ini dan seterusnya. Itu. Yang nomor 3 adalah kehidupan religius terlihat. 1 adalah individu. Masing-masing kita ini religiusnya naik tuh. Biasanya baca Quran sedino sehalaman itu menjadi 1 juz. Biasanya 1 juz itu 3 juz. Karena terlihat ya Pak ya, per huruf itu 70 kebaikan. Yasin, ya siji sin loh. 140 bayangkan ya. Itu. Lan tadi ustadznya tadi ya. Maca berapa ayat tadi? Itu kalau dihitung berapa ratus huruf. Dikalikan 70 berapa ribu kebaikan kita kan. Itu. Luar biasa itu. Yang nomor 2 adalah kehidupan religius terlihat adalah di keluarga. Keluarganya Pak ya. Itu. Wis ada sak keluarga itu bapak suaminya baca Quran, istrinya juga, bahkan anaknya juga. Yang di luar Ramadan jarang terjadi. Dan yang terlihat sekali adalah makan bersama. Nah, ayo Ibu ya. Terutama bapak sing masih dinas nggih. Itu. Ramadan itu ayah, ibu, anak itu ketika berbuka makan bareng semeja. Nampak sekali ya. Nampak sekali kebahagiaan. Bahkan ibu-ibu nih loh. Ibu nggih, jenengan masak buka kali sahur niku nggih mesem napa besengut Bu? Senang apa susah Bu? Senang, Bu Pak, senang lho Pak. Ya, itu. Menunya tambah apa berkurang Bu? Tambah nggih. Belonjoe tambah apa tetep Bu? Tetep lho Pak. Belanja tetep, menunya tambah, tapi nggak pernah mengeluh. Karena Ramadan. Ganjarannya gede loh Bu. Pak itu ibu-ibu itu pahala kalah loh Pak, pahala sampai kali ibu-ibu. Ya, jenengan kan cuma makannya saja. Dapat pahalanya makan, iya berbuka sama sahur. Ibu-ibu dapat pahalanya. Itu pahala belanja. Iya, itu
niat saya belanja untuk memasakkan suami dan keluarga untuk berbuka dan sahur. Tiap langkah itu Bu ada pahalanya loh Bu. Ya, setiap rupiah yang dikeluarkan ada pahalanya loh Bu. Dengan masak, mencuci sayurnya, ikannya, setiap tetesan air dan dengan ikhlas ada pahalanya loh Bu. Itu. Setiap asap yang keluar dengan senang karena memasakkan suami dan keluarga, pahala loh Bu. Itu. Dan seterusnya, wes. Itu. Makanya Pak jangan iri kalau surga itu di bawah telapak kaki Ibu. Nek mboten percados sampeyan tinggal di telapak ini. Yang nomor 2 adalah itu lembaga pendidikan. Ya menggeliat Pak ya. Itu sekolah-sekolahan mengadakan pondok Ramadan dan seterusnya itu. Itu bahkan saya nanti di pondok saya itu tanggal 12, 13, 14 itu Pak. Itu ditempati salah satu SMK swasta Surabaya untuk pondok Ramadan. Ada 40 anak nanti yang pondok Ramadan di tempat saya itu. Wes itu tujuannya apa Ibu mondokkan di tempat saya agar anak-anak itu itu bisa merasakan bagaimana hidup di pondok Ramadan di dalam lingkungan pesantren. Yang pertama, nomor 2 agar mereka itu ada tidak sombong, masih ada di bawahmu itu. Nah itu ada adiknya yang yatim, gak apa-apa ta Bu kumpul anak yatim, mboten napa-napa agar mereka terdidik dan seterusnya. Nggih monggo itu. Terus makanya apa? Ya apa anak-anak itu makan ikut Pak. Nanti kita kasih biayanya. Alhamdulillah itu. Karena bukan hak anak-anak SMK itu Bu ya, ini haknya anak-anak itu. Berarti sampai ganti nanti bahan bakunya. Itu. Lembaga penyiaran yang seperti kita ketahui, ya, itu banyak tausiah ya, banyak cerita-cerita yang penuh hikmah dan seterusnya. Dan yang 5 adalah tempat usaha. Tempat usaha Bapak Ibu ada pemandangan yang bagus ketika saya mengantarkan istri itu ya ke Surabaya untuk membeli beberapa perlengkapan umroh itu ya walaupun yang pemilik tokonya itu tidak Islam itu menyuruh itu pegawainya kon wis sembahyang kok guru ngecik salat to ayo sembahyang itu poso iki Ramadan iki lho Bapak Ibu badal ini luar biasanya itu. Bahkan ketika saya di Malang Pak ini ya, saya di Malang ini ada 2 fenomena yang saya lihat ketika saya di Bank Mandiri karena ada urusan itu di Bank Mandiri itu para karyawannya itu ya kemudian itu ada sholat berjamaah gantian. Kemudian saya tanya kepada salah satu stafnya itu sholat ngono itu biasanya Ramadan? Enggak, itu. Ya Ramadan mawon ini. Itu mereka itu bisa berjamaah. Alhamdulillah itu. Terus di terminal Pak, memang saya sengaja naik bis biar bisa menikmati dan saya juga kepingin agar setiap detik waktu itu saya tidak terlepas itu saya membawa Al-Quran untuk saya baca di bis. Kalau naik mobil, kalau bawa mobil sendiri biasanya kan itu nggak bisa konsentrasi, kan harus nyopir. Walaupun kadang santri yang nyopir itu. Tapi santri kalau nyopir tak tinggal tidur. Nah, ketika saya pulang nyampe di Terminal Arjosari, 15 menit lagi adzan asar. Itu. Kemudian saya tunggu. Setelah adzan asar, iqomah, Bapak, saya di shop yang ketiga. Shop ketiga. Tak pikir saya shop ketiga itu shop paling terakhir. Ternyata begitu salam, saya lihat di belakang itu masih ada 2 shop lagi, berarti ada 5 shop. Dan pemandangannya itu adalah baju-bajunya yang orang yang jamaah itu adalah yo ono POAK, tentrem, laksanaan dah. Wis waneka tulisan bus di itu. Subhanallah. Ini berarti menunjukkan bahwa Ramadan ini membawa dampak yang luar biasa. Itu nilai religiusnya. Kemudian saya tanya pada imamnya, itu. Ngapunten Ustaz, alhamdulillah nggih jamaah kata, "Oh nggih, Ramadan kuwata mriki. Sopir-sopir, kernet-kernet, kondektur sami salat." Itu. Lah kalau di luar Ramadan ngoten. Wonten 5 shop ngeten, sak shope gak jangkep. Itu Bapak ya. Lha ini loh. Bayangkan itu, Pak sopir, Pak kernet, Pak kondektur juga naik religinya. Aji mumpung rek.
Itu. Kapan mana? Itu. Bapak Ibu yang kula hormati, itu apalagi di tempat ibadah. Maka ketika Ramadan itu tiba, masjid sebesar apapun terasa kecil. Oh, Al-Majirin Pak ya. Itu. Kula wau remen Pak, begitu masuk pintu gerbang mereka ya ngoten ningali Bapak Ibu itu keluar dari gang-gang menuju pada satu pusat titik ini. Pemandangan yang luar biasa. Pemandangan ini andai kata bertahan sampai Ramadan akan datang di mana Pak ya? Jamaah subuh wah kayak ini. Ya, itu bisa mencungul dari Bromo itu putih-putih mencungul akhirnya belok kiri ya enggak itu. Dari Kerinci keluar belok kiri. Wes. Dari Arjuna dari Lawu keluar belok kiri. Wis. Itu subhanallah. Tentrem ayub. Ini. Bapak Ibu, itu ada fenomena yang saya lihat secara nyata. Ada orang dua duduk, itu yang satunya mengatakan itu aku gak poso, yang satu menyatakan aku poso. Kemudian yang poso tanya itu, apa awakmu gak poso? Mbuh gak kuat, kesuwen. Ngono. Wong ibadah kok mulai subuh sampai maghrib kesuwen. Loh, kok iso kesuwen? Lah iyalah, berapa jam? Itu Pak ya. Itu. Kemudian yang satunya itu, ya Allah, wong poso lho mek saulan. Lah iya wis mulai subuh sampai maghrib saulan bisa. Gitu Pak ya. Pembicaraan itu saya tidak memperhatikan pembicaranya Pak agar napa istilahnya tidak menjadikan buruk persangka kula ngoten ya. Itu. Orang dua itu saya foto, jepret. Oh, saiki kan nggo HP kan nggo kamera ya. Setelah saya foto kemudian saya zoom. Terlihat sekali wajahnya orang yang berpuasa dan wajahnya orang yang berpuasa itu beda Pak. Sampeyan nek gak percados. Iya, sampeyan madosi orang yang gak puasa. Sampeyan selfie. Sampeyan selfie. Gitu. Terlihat sekali Pak. Beda. Auranya orang yang berpuasa sama yang tidak ya beda. Makanya jenengan yang puasa nih sebut oleh Allah ahlus jannah, ahli surga. Karena di pintu surga itu ada namanya Babur Royan. Babur Royan itu adalah yang masuk adalah orang-orang yang sukses berpuasanya, orang-orang yang ahli puasa. Gitu. Terus datang lagi Pak satu lagi. Itu ngomong apa ae kon mau. Iku lho gak poso. Aku poso. Ditanyai, kon sing poso, apa? Iya, traweh. Itu. Oh enggak poso traweh? Enggak. Wis gak poso gak traweh iya. Aku gak poso, tapi aku traweh itu. Halo, guyu ngakak-ngakak Pak. Saya foto lagi Pak, jret orang tiga itu. Tak lihat lagi. Memang beda. Itu. Antara yang puasa dan traweh, yang traweh enggak puasa, yang enggak traweh dan enggak puasa atau yang enggak puasa dan enggak traweh, itu memang beda tingkatannya. Itu. Inilah luar biasanya Ramadan. Itu. Sehingga ketika orang mengatakan tadi adalah dia tidak puasa karena waktunya yang lama, kemudian Pak itu saya ngambil pulpen, ngambil kertas, kemudian saya hitung-hitung. Subuh itu 04.17, nggih. Dan maghrib itu adalah 17.37. Itu kalau kita hitung durasi waktunya adalah ketemunya 13 jam 20 menit. Kita berpuasa ini Pak, tidak makan dan tidak minum 13 jam 20 menit. Katakanlah 13 jam setengah lah, 13 jam 30 menit. Kita hidup sehari 24 jam. Sedangkan kita ini adalah puasa 13.30. Berarti ada sisa waktu kita yang enggak puasa 10 jam 30 menit. Maka dalam batin saya, oh benar. Itu ya. Benar orang itu mengatakan itu ibadah puasa itu lama. Ternyata memang betul lama. Durasi waktu puasanya 13,5 jam, sedangkan enggak puasanya 10,5 jam. Berarti ada beda waktu 3 jam lebih lama. Kemudian saya
tarik lagi Pak. Itu kita hidup dalam 1 bulan. Kita hidup dalam 1 bulan itu adalah 24 jam kali 30, ketemunya 720 jam. Sedangkan puasa sebulan 13,5 kali 30 405 jam. 720 dikurangi 405, maka sebulan itu kita puasanya adalah tidak puasanya 315 jam. Jadi kita 1 bulan Bapak Ibu yang penuh puasanya itu 405 jam, sedangkan nggak puasa kita 315 jam. Oh iya, dalam hati saya bener wong iku. Ternyata ibadah puasa itu adalah ibadah yang terlarang. Saya tarik lagi Bapak Ibu. Itu dalam kurun waktu 1 tahun. Kita hidup dalam 1 tahun itu adalah 365 hari kali 24 jam. Ketemunya adalah ya apa poso-poso ngecah hitung-hitungan ya itu 8.760 jam. 8.760 jam. Sedangkan kita puasa dalam 1 tahun, puasa kita kan sebulan Pak ya, bukan 2 bulan kan ya, itu ketemunya adalah 405 jam. Kita setahun itu adalah hidup 8.700, puasa kita 405 jam, sehingga kita kurun waktu 1 tahun tidak berpuasa 8.355 jam. Kula baleni maneh Bu nggih. Kita ini setahun poso 405 jam. Tidak puasa kita dalam setahun 8.355. Niki kalau kita tarik persentase ternyata hidup kita 1 tahun kita berpuasa itu cuma 5%. 5% dari 8.760 jam. Maka pertanyaan kula, salah wong iku nek poso iku suwe. Itu sing dihitung cuma seharinya, itu sebulannya, tapi tidak menghitung setahunnya. Sama nek ibu-ibu sambat. Sambat itu adalah ketika kita menghadapi masalah, ketika kita problem, ketika kita sakit, sambate iku yang didhisikno ketika dalam keadaan seperti itu. Tapi sehatnya, lapangnya, bahagianya itu bertahun-tahun tidak pernah dihitung. Gimana betul? Sama atau zakat 2,5% gitu. Sama atau dengan fitrah kita ya 2,7 3 kilo lah, 3 kilogram. Kita makan kira-kira Pak, pernah Pak nimbang Bu? Pernah sampai nimbang atau jenengan hitung lah Bu ya. Itu suami, istri, anak 2, itu dalam 1 hari masak berapa on Bu? Gitu aja. Itu makan 3 kali, berapa on itu? Dikalikan adalah 1 tahun itu. Terus kemudian dibagi 4, akhirnya per orang ketemunya berapa kilo? Lah cuman 3 kilo. Itu tubuh kita ini mulai ujung rambut sampai ujung kaki ya diperintahkan oleh Allah. Zakat itu kan pembersih dah. Untuk membersihkan jasad kita ini hanya 3 kilogram beras. Coba andai kan nyuwun sewu Pak ya, kita mentolo Bu ya, umpama mentolo ya, itu nyuwun sewu ya, kotoran kita ini umpama ditimbang loh Pak ya, ditimbang dalam setahun pirang puluh kilo Pak. Ayo, padahal beras mek 2,5 atau 3 kilo. Allah, iya, gak nyocok tuh Pak. Itu kecil sekali itu. Sehingga kalau Allah itu mau mengundat-undat Bapak Ibu ya, itu kan la in syakartum la azidannakum, itu kan undat-undatnya Allah. Nek awakmu gelem syukur tambahi loh. Tapi kalau la in kafartu, nek awakmu kufur, inna adabi lasyadid. Makanya orang itu hidup di bulan Ramadan dia bersyukur, pasti dia puasa. Dianugerah oleh Allah hidup di bulan Ramadan dia bersyukur, mesti memanfaatkan, tidak hanya per jam, per detik tidak akan dilepaskan, karena nilai dari ibadah kita itu dihitung setiap nafas kita Pak.
Nafasnya orang berpuasa itu Pak, diamnya orang yang berpuasa, berarti kan detak jantungnya orang yang berpuasa itu ibadah, zikir. Nah kalau tidak, maka yang terjadi adalah itu, maka kufurnya. Kenapa? Tersiksa Pak. Tiang boten siam niku Bu, tersiksa. Wis dah, walaupun dia itu orangnya tidak mau tahu dengan puasa, dia akan tersiksa. Minimal dia akan tersiksa dengan dirinya sendiri karena malu dilihat orang lain tidak berpuasa. Bahkan kate mangan ndelek nggon sik bingung. Mungkin ada warung ditutup Bu ya. Itu. Yang terlihat apanya Pak? Kakinya. Bahkan sekarang lagi viral ya, itu. Mohon tenang, sedang ada ujian. Orang yang di dalam diuji Pak. Itu. Bapak Ibu ingkang kula hormati, itu. Subhanallah. Itu. Monggo mumpung ini Ramadan Pak. Dan Ramadan Bapak Ibu, nggih, niku kalau menurut Imam Ghazali dibagi menjadi 3. Nggih, ada shaumul umum, shaumul khusus, shaumul khususul khusus. Shaumul umum itu adalah itu puasanya orang awam. Nggih, wong sing wis imane pokoke poso. Itu Pak. Itu. Puasa umum itu adalah orang yang menahan perut dan menahan kemaluannya. Maksudnya tidak makan dan tidak minum dan tidak kumpul dengan istrinya. Selama mulai durasi waktu mulai subuh sampai maghrib. Sedangkan shaumul khusus, puasanya orang khusus itu adalah di samping dia menahan perutnya, menahan syahwatnya, dia juga menahan panca inderanya. Ya apa mata ini tidak melihat maksiat, telinga tidak mendengar maksiat, ya ciuman tidak mencium bau maksiat, mulut tidak keluar sampai perkataan maksiat. Itu. Tangan tidak sampai melakukan kemaksiatan, kaki tidak sampai melangkah kemaksiatan. Inilah sebenarnya puasanya orang-orang yang beriman. Makanya Rasulullah menandaskan kamin soimin laisa lahul jaza ilal ju' wal 'atsy. Banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Karena dia hanya tidak makan dan tidak minum, tidak kumpul dengan istrinya, tapi yang namanya matanya, telinganya, mulutnya itu tidak bisa terjaga. Ngapunten Pak. Jadi ada yang membatalkan puasa secara fikih, ada yang membatalkan pahalanya puasa. Puasanya sah, tapi nilai puasanya nol. Nih, apalagi sekarang zaman media sosial. Makanya di dasar itu sebelum masuk Ramadan itu grup-grup itu tak ada. Mulai hari ini, mulai besok subuh, grup harus steril dari politik, ya itu, dan dari propaganda, baik yang bersifat fitnah maupun yang mengarah kepada fitnah, agar pahala puasa kita tidak sirna. Shaumul khususul khusus. Nah ini Bapak, ya. Ini tingkatannya lebih tinggi Pak. Ya, itu. Tingkatannya orang-orang yang bertakwa ini. Kan ada Islam, ada iman, ada ihsan. Ihsan ini orang yang bertakwa Pak. Itu. Shaumul khususul khusus itu adalah menahan perut, menahan syahwat, menahan indera. Ya, itu. Menahan panca indera. Yang keempat ini adalah bisa memanage hatinya. Ya apa Pak? Itu hati kita di dalam Ramadan ini. Kata teman saya itu Yai Romli dari Probolinggo, itu Ramadan itu adalah itu bulan pembakaran, pembersihan total Pak. Itu kalau saya mengibaratkan adalah itu Ramadan itu adalah mobil overhaul, turun mesin. Nah, itu Pak, total bersih, sehingga ketika kita ini itu selesai Pak Ramadan, selesai ini adalah turun mesinnya, maka jalan kita 1 Syawal lancar, enak. Nanti bersih-bersih lagi 11 bulan yang akan datang.
Memangnya betul Pak. Jangan nggak usah overhaul, nggak usah turun mesin deh. Itu, ya, itu. Punya mobil kemudian tune apa coba ya? Itu. Wes beda tuh. Naik-naiknya, weh naik. Pemane ganti uli mesin, uli gardan. Maknyus itu ya. Ya Allah, ya Rabb. Betul Pak. Ramadan itu pembakaran. Ya, itu. Sehingga benjing jenengan itu Syawal kok Masjid Al Muhajirin ini tetap penuh koyok ngeten iki berarti pembakarannya sukses. Turun mesinnya sukses. Itu. Kalau turun mesinnya nggak sukses berarti ada komponen yang lupa tidak dipasang atau salah masangnya atau bahannya itu adalah spare partnya adalah imitasi. Apa yang terjadi Pak? Ayo, ini PR takmir loh Pak. Ngapunten Pak ya. Itu. Jadi takmir itu bisa tanggung jawab juga loh, itu di hadapan Allah. Karena kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun ar-ra'iyati. Bapak Ibu yang kula hormati, sudah waktunya 5 lebih itu 40 menit nggih. Itu. Kepengin saya kata tombo kangen kali jenengan sedaya nggih. Tapi apa dikatalah karena memang waktu itu. Mugi-mugi mawon apa yang kalau sampaikan merupakan sedikit yang kalau sampaikan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, dan kita diberi kesehatan oleh Allah di bulan Ramadan ini, dan Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang muttaqin. Allah diniyah dikabulin doa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin amin, hamdan yuafi ni'ama yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana waghfir dunubana wa kaffir sayyi'atina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ya Allah inna nas'aluka imanan da'iman wa nas'aluka qalban khashi'an wa nas'aluka ilman nafi'ah wa nas'aluka yaqinan shadiqan wa nas'aluka amalan sholihan wa nas'aluka dinan qayyimah wa nas'aluka khairan katsira wa nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wa nas'aluka tamamal 'afiyah wa nas'aluka syukra 'alal 'afiyah wa nas'aluka al-ghina 'anil nas. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa takhussu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tammim taksirana. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya arhamar rahimin. Ya Allah, di kesempatan pagi hari ini di bulanmu yang penuh agung ini ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah, selama Ramadan ini Kau futihat abwabul maghfirah, Engkau membuka pintu-pintu ampunan ya Allah, Kau membuka pintu-pintu taubat. Ampunilah dosa kami ya Allah, ampunilah dosa suami kami, dosa istri kami, dosa anak-anak kami, ampunilah segala dosa saudara-saudara kami, sanak kerabat kami, tetangga-tetangga kami. Ampunilah segala dosa kedua orang tua kami ya Allah. Kasihannya beliau sebagaimana beliau mengasihi kami sejak kecil. Orang tua kami yang telah mendahului kami ya Allah, ampunilah segala dosanya, terimalah seluruh amal baiknya ya Allah. Lapangkan, terangilah alam kuburnya ya Allah. Anugerahkanlah nikmat kubur, jauhkan dari siksa kubur, dan kelak di akhirat ya Allah masukkanlah ke surgamu ya Allah. Kami putra putri cucu cicitnya yang masih hidup jadikan anak yang soleh dan solehah, yang senantiasa mengenang jasa-jasa orang tua kami ya Allah, yang senantiasa mengenang perjuangan dan pengorbanan orang tua kami ya Allah. Jasa orang tua kami lah ya Allah, kami menjadi manusia yang seperti saat ini ya Allah. Allahumma ya Allah taqabbal minna, terimalah ya Allah ibadah kami di bulan Ramadan ini ya Allah. Salat kami, puasa kami, zikir kami, baca Quran kami, sedekah kami, zakat kami, dan seluruh amal ibadah kami ya Allah.
Allahumma ya Allah sabbitna bil iman, sabbitna bil islam, sabbitna bil ihsan, wahtim lana ya Allah bi husnil khatimah. Allahumma rzuqna fi syahri Ramadan ya Allah bisihha wal afiyah. Jadi ya Allah anugerahkanlah kami di bulan Ramadan ini sehat wal afiat ya Allah, panjang umur, dan jadikan akhir Ramadan kami ini husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun aku pangapunten. Kemarin pagi anu si Pak Majid makmuman anu sholat suruh imaman kemarin pagi. Pak Majid itu. Iya, iya sama jamaah. Meninggal sholat gaib kan. Iya, sholat suruh. Oh, sholat suruh. Makmum. Oh, itu. Biasa mah imamnya mereka yang biasa. Ya, yang jenengan artinya kemarin Pak Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.